maka terima, ihtimal, tanggunglah dia. Jadi kalau ada murid nggak mau tanggung, kalau ada guru tak mau tanggung murid yang bandel, itu bukan guru namanya. Jadi ujian guru itu kapan? Saat mendidik para murid yang tidak sama. Hanya yang sulit. Ya, oleh karena itu hendaklah ia bersifat dengan sabar. Guru harus sabar. Kamu peluh-peluh go tak perlu no alih, hanya pun malih. Kadang-kadang waktu kita kun sen, kamu tukangon sen. Waktu kita perlu sen, tukangon sen. Waktu kalau mengulang-ulang kan, kamu tukangon dot. Jadi guru harus sabar. Apa boleh tengku guru memukul? Boleh-boleh saja. Untuk memberi adab lebih dalam kepada si murid yang jika diberitahu tak mau dengar. Mana cara? Hanya pertama aja. Murid yang hanjutnya kan bermacam-macam. Hanjut karena hafal, hanjut karena tua, hanjut karena sengaja mungkin. Nah, siapa ada lagi? Mudah-mudahan jangan disamakan hukumannya. Nah, jadi guru harus sabar. Menansi kedanya tak perlu anak kan? Anak kita ajarkan begitu, sabar. Kemudian ya, dan jangan lekas marah ia akan muridnya, hanya marah-marahnya. Apabila ada guru yang marah-marah, nah itu bukan guru itu. Dia marah-marah, sabar, memukulnya dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahannya yang harus lam ideologi kita. Kenapa pakan tanya tebut awal? Gure tiga poh adanya langsung je juga. Tayang hanya apa aja apa. Jina mula ulang poh lah gure hanya je dulu. Karena guru memukul bukan kasih sayang. Punya orang zaman ni poh adanya karena kasih sayang. Tayang je yang lagi anak rawa. Maka pukulnya itu pukul berkah. Lalu kan ada mana? Ada masalah di rumah dengan istri, keluarga, dipelampiasankan di sekolah. Awalnya hanya boleh. Jadi pertama guru harus punya adab pada murid, jangan marah-marah, jangan tidak sabar, harus bersabar. Nah, kenapa sih ini harus dibahas, harus dipelajari, harus kita amalkan? Karena mendidik anak itu bukan hanya mendidik ilmunya, tapi seorang murid dia akan lebih menerima pukulan gurunya apabila guru itu sayang pukulannya itu kepada murid. Kan beda kan orang poh karena sayang, orang poh karena bengeh, beda nunggu. Lalu ini le tak orang hana berkah le ilmu gara-gara guru memukul karena marah, bukan karena sayang. Ya, makanya menang kan, waktu buat dia menang kan? Ini aja lepo, kah kena ham tu, kah kena asasi manusia. Gitu caranya. Yang kedua, luzumul hilmi. Yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilmun, yaitu tiada lekas marah. Adab guru terhadap murid jangan lekas marah. Bukan nggak boleh marah boleh, marah kasih sayang. Benar kan? Ya, jadi jangan lekas marah. Murid itu tak sama semua. Ada murid yang bandel tapi akhirnya pintar, karena ada yang murid yang pintar akhirnya bandel. Nah, yang murid ham pintar, ham bandel, mana-mana juga sih. Ya. Yang payah terdidik murid tengap dalam pendapat. Hidup pendapat. Dia pegah haba. Hanya pegah haba. Ini payah dah. Lebih mangat terdidik anak murid yang bandel. Aktif bandel lagi hanya yang mangat macam. Jadi tidak semua yang kita didik itu sama. Maka oleh kerana itu, seorang guru janganlah menjadi guru kalau dia itu lekas marah. Baik marah-marah. Ya, benar kan? Marah kasih sayang itu boleh. Lun kena cerita.
Ini cerita berasal dari ayah luntuan langsung. Jadi dulu waktu kami mengaji sama almarhum Abuya Muhyiddin, ayah saya, beliau pernah bercerita satu-satunya anak Abuya Mudawali yang limpahan sayangnya itu lebih sikit. Ya, betalah mana untuk betalah sayang mandu, mai lain hana. Abuya Mudawali punya beberapa anak yang beliau sayangi. Tapi ada anak yang sangat beliau sayangi. Hanya langsung dari almarhum Abuya yang cerita. Jadi di suatu hari Abuya Mudawali itu kalau mengajar, beliau nggak mau mengajar kalau nggak ada muhib. Cari semuhib, cari. Ya, Abu Adnan Bakongan, Abu Naziz, Abu Haji Selimum, turun cari muhib. Muhyiddin, ya. Jadi nasabuh peristiwa dulu itu kan lagi terkenalnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Abuya Hamka. Abuya kita ini suka novel, dibacalah novel Samping Laut. Kan Abu Hajinya kan tol laut. Maka duduklah Abuya di situ bacalah novel. Urang kabeh jabut kaunya novel baca. Di Samping Laut. Dipanggillah, maka hadirlah. Waktu itu dibawa dengan paksa oleh murid-murid Abuya Mudawali, maka masuklah beliau ngaji. Cuman ada cerita unik ketika kami mengaji sama Abuya dulu. Beliau pernah mungkin karena pengaruh teman, bahaya ada pengaruh teman. Abu Haji dulu kan masih ada orang-orang yang main adu ayam, masa-masa Hawaii dah. Adu ayam ya, judi non adu ayam. Maka masuklah almarhum Abuya Muhyiddin dulu di situ karena pengaruh teman. Ayo langsung dari almarhum Abuya cerita. Maka tahulah Abuya Mudawali, diambil Abuya Muhyiddin, ditendang sampai ke pintu, patah pintu. Nyanyi kan? Dicok Abuya Mudawali, gimana? Lagi main bola ayo langsung tendang di pintu. Inah nak ulang-ulang lagi. Ya benar. Jadi walau Abuya Mudawali, di sini kita ambil pelajaran, walau Abuya Mudawali itu marah sebesar-besarnya melihat anaknya main judi, pengaruh teman. Mungkin bukan main judi, menyaksikan judi. Kalau main judi, diambil muhib, ditendang. Maka cerita Abuya Muhyiddin, saya itu ditendang Abuya Mudawali sampai ke pintu. Karena patah pintu yang cikalah, berarti kuat tak Abuya Mudawali yang tiga tendang, pintu patah. Ya mana. Jadi pelajarannya apa? Yang sekeras itu dididik oleh ayahnya, beliau jadi seorang ulama. Nah, ini ada yang hal unik yang bisa kita ambil, bahwa orang dulu mendidik para murid dan anaknya itu dengan kemarahan yang kasih sayang. Ya, jadi sukses. Ya, benar kan? Marah boleh, tapi jangan marah karena kesal, egois, emosinya hanya dia. Ya, kah? Mudah-mudahan cerita singkat itu bisa jadi pelajaran. Nah, yang baik tapuh wak mukanya hanya. Anak idanya walaupun batu tak nangku baik wak muka. Pesan Nabi, idza daraba ahadukumul wajha, apabila engkau ingin memukul salah seorang kamu, maka falyadribul wajha, falyajtanibul wajha, maka hindarilah muka. Ini menyerahnya kena tepot kau baiknya. Kita ikutlah bagaimana dulu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahirlah anak bernama Abdullah. Jadi ja'lah Umar, Rasulullah, saya sudah ada anak. Bagaimana cara mendidik anak saya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan, ambillah rotan, taruh di dinding. Ya, maka Umar bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Fa inna lahu adabun, karena rotan itu mengajari anakmu akhlak. Berarti di sini Rasulullah membolehkan kita mendidik anak dengan marah, tapi marah kasih sayang.
Di antara anak-anak Umar bin Khattab, cuman tiga yang mirip hitat lagi Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang sama lagi Umar, bengih sama lagi Umar, ya, kesal sama lagi Umar, tegar sama lagi Umar, mana juga. Jadi oleh karena itu maka jadi guru jangan lekas marah, sabar ya. Yang ketiga, jadi seorang guru itu duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta serta menundukkan kepalanya. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta mendudukkan kepalanya. Seorang guru juga harus menundukkan kepalanya saat mendidik para murid. Tak boleh sombong. Dia mentang-mentang guru sombong tu benar, tak boleh ju bahu, benar tak boleh ju benar mengajar. Lanjut, tak boleh. Berarti tidak boleh menjadi guru sombong. Itu apa sombong di depan murid yang enggak tahu? Kecuali sombong di kegop yang tahu, hanya lain perkara. Ini agak tambah macam sombong lepuh hanya. Ini sombong yang gop yang nafum. Tu pun sombong. Sama lagi seorang dosen menyombongkan ilmunya di depan anak TK. Itu makna sombong, makna ini. Ya, mana? Jadi gitu caranya. Yang keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim. Atas orang yang zalim, karena menegahkan daripada zalimnya. Jadi jangan membesarkan diri, saya ini orang alim, saya ini hamba Allah, saya dekat dengan Allah. Hanjuk mana maksud tuan. Kadang-kadang kan waktu tanya mengajar murid kan perlu tak cerita draw kisah ni. Mana kan? Saya ingin menceritakan kisah saya. Kisah saya itu begini. Dalam kisahnya seolah-olah kita tak sombongkan draw, seolah-olah kita paling hayu kan. Hanya hanjit je. Tak boleh juga hukumnya. Ya seperti itu. Kecuali salah tidur murid dia memang sombong, menyombongkan diri. Nyampai dah cerita macam agar tanya sombong macam untuk menepis perasaan si yang sombong tadi. Mana cara aja. Karena kadang murid tak perlu hanya pakai sombong lebih-lebih. Murid lain je ngaki je dengan Honda aja, Honda harga 20 juta. Dia truk kono geber gas menan tu contoh. Nya menan, nya pada sombong juga. Pada cerita ju. Itu contoh. Yang ka Honda betul menan. Dia nawai lebih daripada Honda loh. Ya, ni je benar. Ni je. Di depan murid yang memang perlu kita tepiskan sikit hati yang itu. Ya. Bahkan dalam kitab Sabilal Muhtadin boleh hukumnya menghiasi rumah dari emas, pedang dari emas untuk menyombongkan diri di depan orang kafir yang sombong. Makanya menjadinya mau perang, nyana hukum, dan mau perang pakai pedang, maka pedang yang dihiasi emas. Kenapa? Karena kita melawan para musuh Allah di depan yang telah menyombongkan dirinya, tidak mau beriman. Mana cara? Ya, boleh. Termasuk sutra. Karena memakai sutra laki-laki kan hanyut. Hukumnya adalah gorden di sutra. Dalam rumah hotelnya gorden sutra. Boleh enggak dengku? Boleh enggak bersandar benar? Ini contohnya gorden. Nah, gordennya sutra, gordennya tadi mana? Jom mendengarku, yang khilafiyah ulama. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Ada yang bilang wajib. Wajib untuk menyombongkan kepada orang-orang yang sombong. Kenapa? Agar dia itu dapat memahami bahawa sesungguhnya di atas dia yang lebih, ada yang lebih. Cuman waktu kita tak pedih draw sombongnya, langsung kena dalam hati tu. Dia entah nak gaduh dia ke habis. Ya, nak gaduhnya kan mungkin. Ya, jadi boleh hukum.
Ya. Yang kelima, memilih tawadhu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada hadapan orang banyak. Yang mana cara? Maka nyo tugas luntuan kepada urung dana mandung. Dino dalam kitabnya ikan bertawaduklah orang yang mengajar jika dia datang berhimpun banyak orang. Maka harus tawaduk. Ya, kita harus tawaduk semua. Orang-orang yang dalam neraka itulah orang-orang yang jarang bertawaduk. Ya, okay? Dan jamaah nanti mendengar kisah Zulkhuwaisirah. Nanti dengar Zulkhuwaisirah. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim, bahwa di satu masa ada salah seorang masa Rasulullah bernama Zulkhuwaisirah. Mudah-mudahan ceritanya jadi pelajaran bagi kita. Zulkhuwaisirah ini dia itu ahli Al-Quran, hafid loh. Dia ahli Quran, hafid, kemudian pandai tafsir, jenggot panjang. Jenggot panjang. Kemudian bekas sujud ini. Ya, Zulkhuwaisirah, pengamal sunnah Nabi ya. Jenggot panjang, kemudian hitam macam hitam lagi urung tabi-tabi mau kan? Kan deh urung mata urung leh mau mana kan? Mana ni tabi karena memang time tahajud. Jadi saat Zulkhuwaisirah itu beribadah, orang salut. Betul-betul salut. Tahajud betul-betul. Semayang sunnah betul-betul. Semayang sunnah asar betul-betul. Sabi-sabi semayang. Jadi di suatu hari Rasulullah sedang membagikan harta ghanimah. Ghanimahnya artinya harta rampasan perang. Jadi waktu Rasulullah berperang dengan orang kafir kan tinggal harta-harta bak jalannya, maka Nabi ucap pungut untuk bagikan ke tentara-tentara Islam. Jadi waktu Nabi tengah bagi-bagikan harta ghanimah, ijaklah Zulkhuwaisirah tu. Dia pegah le Zulkhuwaisirah, ahli ibadah ya. Nabi, tolong kau berbuat adil. Menan ikan Nabi. Maksudnya Nabi gi badainya, takkan menan nak berani, tak nak berani takkan. Nabi tolong saya adran berbuat adil. Tak berani. Bengih Rasulullah, celaka kamu wahai Zulkhuwaisirah. Kalau engkau menasihati aku untuk berbuat adil dan aku sungguh berbuat adil. Kalau tidak ada aku, siapa lagi yang berbuat adil? Maka Nabi pegah menan, didengar oleh Umar bin Khattab. Lalu datang Umar bin Khattab. Nabi nak perlu pedang lon koh taku ni Apa perlu saya ambil pisau, saya ambil pedang, saya potong lehernya? Boleh Rasulullah, kalau boleh hari ini saya potong. Jangan wahai Umar bin Khattab. Biarkan dia hidup sebagai bukti ke depan akan ada keturunan-keturunan dia yang sesat menyesatkan. Yang kedua Tuan sampaikan, Zulkhuwaisirah itu orang yang pengamal sunnah. Jenggot panjang, ahli ibadah, hafid Quran, tapi kok berani menegur Nabi, pegah Rasulullah, Nabi tolong adil lucu. Nak berani, nak kitanya maksudnya Nabi nak berani dah ke mana? Berarti bukan jaminan Quran itu menyelamatkan orang dari segala hal-hal yang tercela. Nyatanya Zulkhuwaisirah adalah bukti Quran mengazab dirinya sendiri. Quran itu seperti api, salah pegang api maka terkena kita. Ijak Khalid bin Walid. Ya Rasulullah. Ya, kibanu Khalid. Mana ya Rasulullah? Bila lengkalan Zulkhuwaisirah tip malam ibadah. Lengkalan bak mata Zulkhuwaisirahnya warna hitam gara-gara mau tabi-tabi. Ai putuh-putuh mau. Ahli Quran dong, ahli ibadah dong, le orang yang salut kepada Zulkhuwaisirahnya. Kibam nak doa Rasulullah. Ya.
Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Khalid, apabila engkau bertakwa kepada Allah, kau takut ingin ikut Allah, maka ikutilah apa yang Allah suruh. Ikutilah apa yang aku suruh. Dan jadilah seperti aku, kata Rasulullah. Maka bertanyalah Khalid, bagaimana menjadi seperti engkau wahai Rasulullah? Jadilah aku orang yang sayang kepada orang lain. Yang kena Tuhan sampaikan, benar nak tanya lewat Khalid kan? Nabi kiban Zulkhuwaisirahnya menurut Tuhan. Hai jawab oleh Rasulullah kan? Nabi tidak menjawab, dialihkan jawabannya, kalau engkau ingin jadi orang baik, ikutlah seperti aku. Ini pelajaran bagi kita semua. Apa sih hikmah dari cerita ini? Hikmahnya, tidak selamanya orang yang hafal Quran itu menyelamatkan dirinya dari neraka. Tapi terkadang orang ahli Quran juga akan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Ya, menyona anak katanya kena hafid Quran, puduk juga hafidnya enggak. Tapi dijaga, jangan sampai Al-Quran membawa dirinya ke dalam neraka, sama lagi Zulkhuwaisirah. Nah, kesimpulan dia adalah yang lagi-laginya Zulkhuwaisirah tidak punya sifat tawadu. Padahal dalam kitabnya mengatakan kita seorang guru harus bertawadu. Tawadu yang pun kulai, merendah diri. Danya di mata Allah sama aja. Hana, tuan hana lebih, urang menanci hana lebih. Kita semua sama. Cuman ketakwaan yang membedakan kita. Kamu kan? Nah, jadi hati-hati kan Zulkhuwaisirahnya. Ya, jadi mana? Siapa yang lebih baik? Seorang imam yang hanya menghafal Qul huwallahu ahad, tak bisa hafal ayat lain, tapi punya ilmu tata cara solat, hal yang membatalkan solat, dia tahu syarat solat, dia tahu rukun solat, dia tahu makruh solat, dia tahu haram dalam solat, dia tahu wajib dalam solat, daripada orang yang hafid Quran sepenuhnya, ilmu solat tak tahu. Ya kan? Maka orang bertanya, sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kriteria orang menjadi imam? Apa yang pertama? A'lamuhum, kata Rasulullah. Yang lebih alim, bukan yang lebih hafal Quran. Nya kan salahkan Quran, laweknya orang bergebu-gebu dengan menghafal Quran, tapi akhlak dan adabnya kurangnya yang jadi masalah ku. Kan tak salah Quran toro kiamat sampai betul lah, apa ni nak salah man. Orang yang mat Qurannya yang salah. Ya kan? Ya kan? Coba lihat. Banyak orang yang menghafal Quran yang murukuna minad din kama yang murukus sahmu minar ramiyahnya kira Rasulullah. Suatu saat nanti akan hiduplah orang-orang banyak menghafal Quran, mereka membaca Quran, tapi iman mereka keluar dari hatinya sama seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Ini Rasulullah kan. Makanya Ibnu Muljamnya ahli Quran. Oh, bukan ahli Quran aja, tunggu hafal Quran loh Ibnu Muljam. Dia hafal Quran, tafsir Quran je hafal loh. Tapi dia, bahkan Umar bin Khattab, saking percaya kepada Ibnu Muljam, dikirimlah ke Mesir untuk mengajarkan Quran atas permintaan dari Amr bin As. Amr bin As kasih tahu Umar, di Mesir tak ada ahli Quran, tolong kirimkan satu. Maka dikirimlah Ibnu Muljam nanti. Tapi duduk hanali Umar, duduk hanali Amr bin As, maka fatwa yang menyuruh untuk membunuh Ali bin Abi Thalib berasal dari ahli Quran. Namanya Ibnu Muljam. Bahayanya. Jadi ahli Quran, hafid Quran, tapi yang beri fatwa untuk poh Ali bin Abi Thalib Ibnu Muljam. Ini kan? Fakta yang terjadi. Nah, yang lain, lihat yang contoh. Namanya, tahu namanya. Hajjaj bin Yusuf. Ahli Al-Quran. Dalam riwayat dia itu pandai membaca Quran, hafid Al-Quran,
pandai tafsir. Tapi yang membunuh anak sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zubair bin Awam adalah sang ahli Quran bernama Hajjaj bin Yusuf. Hati-hati. Jadi yang kisah-kisah lagi yang disebut oleh pengarang kitab tafsir Sawi disebut Khawarij. Tolong yang kenyan Khawarij, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ciri-ciri Khawarij, ahli Quran, pandai tafsir, menjalankan sunnah, jenggotnya panjang, tapi berani memberi fatwa sah membunuh saudaranya sendiri. Itu yang Khawarij. Yang kedua Ibnu Muljam, ahli Quran, tolong Hajjaj bin Yusuf, tolong Zulkhuwaisirah. Menyona anak adanya oleh Quran, dia puduk juga nampu, hafid juga. Suruh hafal, tapi dijaga. Artinya apa? Anak adanya kali 15 juz hafal. God, alhamdulillah. Tapi kita selaku orang tua jangan pisahkan dirinya dengan ilmu Quran itu. Ya kan? Nyakah nak tawaduk deh. Mudah-mudahan kan? Nah, jadi jamaah dirahmati Allah. Hanya harus dijamkan baik-baik. Yang keenam, jangan berguru dan bermain-main pada berhimpunan orang banyak. Nah, keenam, guru hanjuk main-main. Betul no. Nanti dua guru yang semebut kita nyok kitab, tapi jika lah main bola, betul benar. Kan yang guru lagi kan? Hanya tampu kiri dengku, karena menurut fatwa Abu Mudawali boleh memain bola itu asal memakai celana yang menutupi aurat atau celana panjang lah. Dan yang kedua, bisa menjaga harga diri seorang ustadz, kiai, guru, ulama. Mungkin banci hawa dan kulo main bola padahal long gure. Juga silakan main bola ju, tapi jangan di depan orang banyak. Nah, nyonya adab. Ya kan? Atau mana? Udahnya tak kalau gure main bola kan lagi. Oh, mana apa dia jak gure ngotakku. Kan apa? Saja ngomure je. Apalagi main bola yang peh taklik. Bagi-bagi itu saya tahu mutu contoh Ismail. Kan apa dia? Kenapa ni? Ya, menang cara. Ya. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan diperlakukan muridnya itu seperti anaknya. Karena sabda Nabi, innama ana lakum kalwalidi liwalidi. Artinya, aku bagi kamu seperti bapak bagi anaknya. Ya. Coba lihat, Rasulullah menjadi seorang guru, tapi para sahabatnya semua alim, semua beradab, semua berakhlak. Hana anarkis, murid Rasulullah kan? Hana kan? Kalau maklum pun Hana merumpak loh yang sahabat Nabi, murid-murid Nabi nya anarkis juga. Hana. Man Umar tu anarkis. Umar cik memang watak kamana ju kalau nama Islam. Awal kalau nama Islam punya apa-apa yang terhadap penghinaan agama nya bengeh nya. Punya kata mau Islam, mana cik bengeh cik. Watak. Ya, jadi Rasulullah itu seorang guru yang adab akhlaknya baik sehingga diturunkan kepadamu murid. Menyomenan menjadi seorang guru harus memiliki kasih sayang terhadapmu murid. Lentuan teringat buat kamu buat dengan almarhum Abuya. Jadi Abuya pernah berkata, kita ini sesungguhnya di dunia ini punya dua ayah, punya dua orang tua. Yang mana itu? Yang pertama orang tua jasmani, yang kedua orang tua rohani. Ya, mana itu almarhum Abu. Maka Abuya surah waktu kan.
Adapun arti orang tua jasmani itu ya orang tua kandung. Adapun orang tua rohani adalah guru. Sebagaimana kita dituntun untuk mematuhi orang tua jasmani, maka begitulah kita mematuhi orang tua rohani. Ya, kita patuh kepada mak dan ayah di rumah. Menanci kita patuh pada guru kita, ya, di majelis ta'lim atau di dayah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus patuh pada orang tua rohani? Orang tua jasmani yang memberi kita uang, makan, hidup, rumah, pakaian, benar kan? Orang tua rohani yang memberikan kepada kita hati, ilmu, tasawuf, ilmu tauhid, ilmu Quran, je baca kitab, berarti nilainya sama. Menyomenan orang tua rohani dengan jasmaninya sama-sama wajib dituntun untuk berakhlak kepada keduanya. Ya, entah Nabi dah baca. Ya, kan? Dan kata Imam Ghazali, tetapi Nabi SAW itu lebih lagi kasihnya akan umat itu daripada bapa bagi anaknya. Keluarga Nabi SAW, bapa pada hakikat, dan dengan dia sebab lepas daripada api neraka dan kekal di dalam surga. Ini yang kemudian Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bilang, Nabi itu sebenarnya sayang sekali sama umatnya, bahkan melebihi sayang kepada ayahnya sendiri. Wajar karena Nabi tak pernah berjumpa ayah. Dapat bukti bahwa Rasulullahnya sayang pada kita yang mandung. Nabi Muhammad itu pernah beliau sedang mengajar, tiba-tiba beliau berhenti Nabi Muhammad, lalu meneteskan air mata, 1 tetes, 2 tetes. Tiba-tiba kaitu bit di mata Rasulullah, meneteskan pipinya. Sahabat sudah bingung, kenapa Nabi saat mengajar tiba-tiba udah diam, lalu menangis. Maka ada salah seorang sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, limadza tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis Rasulullah? Kata Rasulullah, aku sedang merindukan umat, satu kelompok, satu kaum. Aku sedang merindukan suatu kaum. Aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Alaisana bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, bukan. Kalian itu bukan saudara saya, kalian semua itu sahabat saya. Ya. Maka sahabat bertanya, terus yang kau sedang rindukan sehingga kau menangis, siapa yang kaum yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qaumun mim ba'dikum yukhriju fi akhiriz zaman yu'minu nabi wa lam yarhuni. Ya, jawaban Nabi. Saya sedang menangis, saya sangat merindukan umat saya, kaum saya. Siapa itu? Qaumun min ba'dikum. Ketika nanti kalian tiada, kalian wafat, saya wafat, semuanya wafat, maka akan muncul kaum fi akhir zaman. Dia akan muncul di akhir zaman. Yu'minu nabi. Mereka semua beriman teguh kepada aku. Walam yarauni, tapi belum pernah melihat aku. Ya, benar. Yang kena Tuhan sampaikan, Nabi meneteskan air mata sambilan beliau mengucapkan itu. Berarti rindu Nabi kepada kita nyonya betul-betul rindu tak aku, rindu memang. Kemana kan? Natang yang rindu tidur orang tiba-tiba hidup mata. Nah kan? Maka menanci Rasulullah watai kemenan. Itu di mata Rasulullah sambilan beliau mengucapkan qaumun min ba'dikum. Ya, kajile. Dia tanya kan beriman pada Nabi kan?
InsyaAllah kita terus beriman pada Nabi. Nanti kalau Nabi kan nah. Ulang tu. Menyamuna ni kala Rasulullah qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Nanti akan muncul kaum di akhir zaman, mereka beriman teguh kepadaku tapi belum pernah melihat aku. Yang kenyanto yang Nabi maksudkan. Yang kita nyonyo. Yang beriman tu. Rinukanlah. Yo semayang tim semayang. Ya kan? Itu hadis sahih. Kalau ingin lihat hadis itu lebih panjang, menyodrona kitab tafsir Ibnu Katsir, buka surat Al-Baqarah ayat ke-laya. Menyokan ke-laya kedua. Antu ibaruhnya, na tertera hadis yang lu baca benar. Anda baca tu. Itu tafsir Ibnu Katsir. Maka oleh karena itu wajar kata Imam Ghazali, Nabi itu sayang sekali sama umatnya, bahkan lebih sayang kepada ayahnya sendiri. Ya, dan karena inilah hak guru itu terdahulu daripada hak ibu dan bapa. Kalau begitu, hak kepada guru ilai, baru kepada bapa ibu kandung. Ya. Alhamdulillahnya katuk kenal lagi mira baca tu habis baru tentang anak tengok ya. 8 ke 9. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, menyamunan tacuk kesimpulan, nyo beberapa adab guru terhadap murid. Nyo adab murid terhadap guru kali dah baca, nyo adab guru terhadap murid. Dan cok kesimpulan, menyamunan jadilah guru penyabar, jangan lekas marah dan terima murid apa adanya. Sampai nak olah murid, nak guru nak olah murid. Dia olah murid ke cara, ini pergi bukunya apa belau buat murid, menyana belau, wajib belau, menyana nak nilai. Wajib dah. Nak mudah lagi kan? Di guranya tulis buku. Okeylah buku ubenya, mau ubenya dia tulis buku. Dia tulis buku, wajib buat murid lah murid. Nyo wajib belau. Menyana baik tamang dalam kelas tu. Masa murid jadi objek jualan? Aja. Nak tawaduk dia buat murid. Aja le mana. Ya, kaji tok kena dia sementara. Kena tanya ni. Cuba bawa dah nah. Pemimpin kan sama lagi guru apa ya? Punya sama lagi guru pakon hana adab tu rakyat. Banyak ada pertanyaan tu. Yang tinggi dah punya. Anak ilmu ya. Jadi kan maksud adab-adabnya yang paling utama adalah dalam hal agama. Murid berguru kepada guru itu dalam hal ilmu agama. Guru terhadap murid mengajarkan juga dalam hal ilmu agama. Cuma pertanyaan kamu nyobut bab biologi, matematika, fisika, kimianya kibat nak pakai adabnya dulu. Kamu nak lagi guru olahraga betul-betul. You pakai lu mana betul-betul. Selama guru itu mengajarkan kebaikan kepada kita, maka itulah guru. Baik di sekolah ataupun selain sekolah. Mengajarkan kebaikan yang sesuai dengan syariat. Munyo hana sesuai syariat, kenapa dengku you pakai betul gurai pegah. Nyo tengok main bola harus urang agam pakai lu pandai mendung. Nyo hana hanjut tak mau. Oh nya hanjut. Nyo benar nya baik ikut. Ya benar. Sudah. Terus apakah pemerintah tu guru? Pemerintah bukan guru, pemerintah tu pejabat. Pejabat bukan guru. Lalu kenapa pemerintah sampai sekarang tidak menghormati rakyatnya? Rakyatnya diperas, rakyatnya dijadikan objek jual beli. Jadi pakon salah menanya yang kenya. Ikan leh almarhum ke Haji Zainuddin MZ. Hanya kau nyangkun, kau dengkun. Indonesia kita ini banyak orang pintar, tapi jauh dari Tuhan. Banyak orang pintar tapi takut atasan. Nah,
Banyak pejabat negeri ini dia jauh dari Tuhan, takut atasan. Nah, itu contohlah oleh almarhum KJ Zainul MZ. Indonesia kita ini sama seperti anak muda yang balap naik motor. Ijak Honda menaik balap. Kemudian lewat juga betul lampu merah kan? Dasarnya kan hanya dah lewati kan. Karena muda berani fikir mai gah juga lewat juga lampu merah. Tiba-tiba ada polisi di depan. Tanya, kamu ada SIM? Ada. Helm? Ya, saya pakai helm. KTP? Ada juga. Kamu tahu lampu merah? Tahu. Kenapa lewat? Karena saya nggak tahu ada bapak. Ya benar. Ini Indonesia yang benar. Artinya apa? Dilanggar aja. Selama bisa dipakai, selama bisa diolah. Allah Tuhan itu urusan belakang. Kamu nilai? Ya, itu Indonesia kita. Jadi, hanya akibat pemerintah tak sayang lagi kepada masyarakat. Karena sejak kecil dia tidak dididik untuk diajarkan agama. Ya, jadi, pertanyaan benar, jawabannya pemerintah itu bukan guru. Pemerintah itu pejabat. Ini lagi hendak. Jawab henaknya. Ya, coba. Ajak tanya dah. Nak sebut tu. Menyegure poh murid sampuru darah disebabkan batal atau melanggar peraturan. Kena penggure hana adab dengan murid atau melebihi had. Hana mesti bak daya juga bak sekolah. Murid guru poh murid sampuru darah karena lewat tak batal. Kena kira hana adab guru hana mesti bak daya bak sekolah menancik. Mana dia tanya menyatapoh murid jut nampu. Tapi ya pohnya dengan poh kasih sayang lah. Pandai nak urung poh sayang untuk berdarah nah. Ya kan? Hana kan? Gedanya tapoh tidur murid dengan kasih sayang nangku. Mampu kamu berdarah. Nya kau kasih sayang dia mereka menang. Atau kasih sayang tapi salah poh kena bak luka karena luka murid. Tapoh kena anak sengaja, nya lain perkara. Nah, lain perkara lain, tip sengaja dengku. Lain nak luka ipoh lain mulai gurai nan. Betul benar. Nya ada dua buah jawaban. Apabila kita nyo batu tak tat ipoh lain gurai di tempat luka dan nyan mendarah dan gurai han depa nya hanapu hanam salah. Apabila sengaja betul contoh benar. Sengaja selama gurenya hanya pakai emosi. Nah, tapi ya ala kadar poh benar kan? Baiklah tanya poh lagi, tanya poh urung bengeh kan. Nyembek sagai aku. Jadi dino kembali bak gurai le. Apabila poh murid sama lagi tapoh musuh. Yang kau gurai benar. Ya benar? Nah, jadi begitulah caranya. Maka pukul itu boleh, tapi pukul itu jangan sampai membuat darah si murid. Nyana sengaja kiban, laki-laki muah. Ya benar. Yang lain nah. Nah, yang tadi kan. Assalamualaikum Abuya, lu nak tanya macam Insyaallah tungku imam gampung nak kira gurenya Abuya. Gurenya selama mengajarkan tanyo alih batanya kaji gure. Jadi kon tingkatan pu tengku imum atau kon tengku imum nan. Selama getanyo jut baca Quran karena berkat alih bata bak gure yang ka gure. Alif bata lenu nyan jut getanyo baca Quran karena na lenu nyan yang pernah tahu tengku imum gure sih. Walaupun yang 27, 26 terlebih ji gurai lain. Alif bata, sa jim ha kha truk ba ya gurai lain. Alif bata gurainya. Munyo katanya je baca Quran ba lebo huruf alif bata ba gurainya nyang gurai. Nah, benar? Nah, ini yang gurai tadi. Nah, kak. Mamanya pak kecil perunorannya mana cik tu pak kecil atau pemerintah sih lagi benar-benar
Mungkin na pemerintah nuku yang malim mencuri. Peruna lu alih bata. Gure tanya cik. Manji melanggar aturan Allah giban. Nyan terlapih nyan gure tanya urusan di nyan urusan ba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kah. Ya, ana dia. Kami mudah. Nah, terbodoh baca dia. Baca je. Terbodoh. Dua buah boleh buah tu. Apa ya? Nyo tersetup boleh lu bukan nanti baik. Buya lu nak tayang ku sebab-sebab tidak orang berhasil dalam tuntut ilmu sehingga je ke tidak ulama panutan umat. Sebab lebihnya ulama ditadkan. Jadi intinya pun sebab agar orang berhasil dalam tuntut ilmu sehingga je ke ulama panutan umat. Ya, Suku Pak Rizal. Lalu jauh dengan hadis Nabi tentang Nabi pernah berkata khaliqun nas bi khulqin hasanin. Jadilah kamu itu sebaik-baik manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi Nabi berkata, jadilah kamu dengan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia yang kadang ulama kan baik manusia kan? Bi khulqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Menyomenan akhlak yang baiknya yang kiban. Akhlak kepada guru, akhlak kepada murid, akhlak kepada anak, akhlak kepada urang cik, akhlak kepada ayah tuan, akhlak kepada jamaah, akhlak di depan orang ramai, akhlak di depan pulau. Hanya akhlaknya ke katanya tak pelajari untuk tak ikut pesan Nabi benar. Nabi berkata khaliqun nas, jadilah kamu sebaik-baik manusia dengan cara baik akhlak dan adab. Ya benar. Ini hana perlu dan ilmu-ilmu dia tak ada. Apabila hana mengadab sama cik. Lebih kot orang ilmu bacut tapi mengadab. Lebih haya tak kalah ya. Lebih pahlam hati. Masa di kampungnya, di kompleknya nanti orang malim tak orangnya. I pegah bahan pun tanya. Waktu duduk orang kopi hana pegah siapa je. Nama ngat dah duduk orang tengkunya. Hana pah tengku. Hana pah. Jadi lebih kot na tiro tengku hana malim dah tak, tapi ngon tanya to, nya tanya sakit ija, nya tanya tengah senang ija. Tengah butuh ija. Hanya yang perlu. Ya kan? Jadi ilmunya kan bak balik ulai macam tapi bak hati. Mangat bak hati yang kena ilmu. Ya benar. Jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, lu rasa katib ya, kapal 10 ketuk guna. Maka lucuk kesimpulan menyomenan mulai huronya termasuk ulun tuan, termasuk urun dan mandum. Mari sama-sama kita memperdalam akhlakul karimah karena itu adalah pesan Nabi Muhammad dan itulah benteng Rasulullah untuk menyebarkan Islam, yaitu dengan akhlak dan adab. Maka sekianlah dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan nawate naumu danyo, kesehatan tubuh danyo dan menumpuk dalam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Jadi kalau tinggal ini untuk menyana jemaah tanya ya. Bandel Ini dasar kitab. Ini dasar kitab ya. Kalau diterjemahkan itu mana? Walau ke untuk yang belum bertanya yang kena baik dia beli. Tunggu nah.
Syahdi kan nak Syahdi. Nah, itu punya anak kan agarun sama kemang pikiran. Tengoklah. Tengok. Jadi menawati orang itu kan, untuk najak ba daya susun najak, awal ya jemaah. Jalan Dayah almarhum Abu Dawud dan Zambi. Awal merumpuknya itu najak kan. Itu. Tu. Ya tadi dot adunan. Keluarga dia orang ibu Yang najak Melayu kamu terkah hitam. Kaji dia buat aja kena. Etat nah deh. orang minggu itu dosa di minggu kami sana itu mah tak dua minggu